Kita awali informasi siang hari ini dari sebuah pabrik cat dan thinner yang terbakar sejak dini hari, belum sepenuhnya padam hingga Sabtu pagi ini pemirsa. 7 mobil unit pemadam kebakaran dikerahkan guna mempercepat pemadaman. Petugas masih berusaha memadamkan api di pabrik cat dan thinner Harka milik PT Kalimas Putra Makmur di kawasan Dusun Japanan, Desa Popoh Wonoayu, Sidoarjo. Pabrik cat merek Harka di kawasan dusun ini ludes terbakar pada Sabtu dini hari. Seluruh bangunan termasuk bagian gudang dan produksi cat habis dilalap si jago merah. Meski sebagian besar api berhasil dikuasai dan dipadamkan, tetapi 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo masih disiagakan di lokasi. Petugas masih memadamkan dan mendinginkan sejumlah titik api yang ada di ujung selatan gudang produksi. Kita tangani dalam waktu 4-5 jam. Karena kondisinya agak sulit, ya. Tertimbun sama seng yang jatuh dari atas. Untuk bangunan sendiri berapa persen ini yang ludes? Iya 100% Mas. Untuk gudangnya 100%. Sebelumnya pemirsa, kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik cat bermerek Harka pada Sabtu dini hari. Pabrik cat dan thinner ini berada di kawasan Dusun Japanan, Desa Popoh Wonoayu, Sidoarjo. Seluruh bangunan termasuk bagian gudang dan produksi cat habis terbakar. Banyaknya barang yang tidak tertata rapi dan mudah terbakar ini menyulitkan petugas untuk memadamkan api. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo dikerahkan ke lokasi dan pada saat kejadian tidak ada aktivitas pabrik. Diduga kuat kebakaran akibat korsleting listrik yang terjadi di bagian gudang produksi. Pemirsa, 2 kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol dalam kota pada dini hari tadi. Petugas mengevakuasi seorang pengemudi yang terluka karena terjepit di dalam mobil. Kecelakaan tunggal dialami mobil dengan plat nomor BG 1602BF di ruas tol dalam kota Tomang arah Pluit dini hari tadi. Belum diketahui secara pasti apa penyebab kecelakaan, namun diduga pengemudi ini mengantuk. Pengemudi mobil mengalami luka berat lantaran terjepit di dalam mobil. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa dengan ambulans ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan dini hari tadi juga terjadi di tol dalam kota Cawang arah Pancoran. Mobil bak dengan plat nomor F8311K ringsek usai menabrak truk bermuatan galon air mineral yang mengalami pecah ban. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kasus kecelakaan yang terjadi di ruas tol dalam kota ini masih ditangani Direktorat Laka Lantas Polda Metro Jaya. Pemirsa, 1 mobil minibus terjun ke dalam Danau Toba di Sumatera Utara. 3 penumpang mobil dirawat di rumah sakit setelah berhasil diselamatkan nelayan. Diduga hilang kendali, 1 minibus terjun ke pinggir Danau Toba di ruas Jalan Telepangururan, Desa Tanjung Bunga, Samosir, Sumatera Utara. Alat berat pun diturunkan untuk menarik mobil dari kedalaman 5 meter di dalam danau. 3 penumpang mobil minibus berhasil diselamatkan oleh nelayan yang saat itu berada di sekitar kejadian. Jadi didapati bahwasannya mobil Pajero Sport tersebut melintas jalan Pangururan Tele dengan kecepatan rendah. Jadi kebetulan di situ mungkin agak kurang konsen atau ada apa. Jadi bannya itu jatuh ke beram jalan sebelah kiri, langsung masuk ke arah danau. Jadi sekitar 9 meter lah dari aspal ke danau itu. Jadi di danau itu mobilnya tenggelam sekitar 5 meter. Mobil yang rusak kini diamankan di Polres Samosir. Sementara 3 korban yang merupakan warga Pematang Siantar dirawat di rumah sakit. Dari Samosir, Sumatera Utara, Junjungan Marpau, iNews melaporkan.
Pencuri sepeda motor dihajar massa di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku dihajar massa setelah motor curiannya rusak. Emosi massa tak terbendung saat kedok pencuri sepeda motor terbongkar. Aksinya terbongkar karena motor curiannya ternyata rusak. Pelaku meminta bantuan pada warga yang ternyata salah satu di antaranya adalah pemilik sepeda motor. Minta antar Pak, saya Minta antar kan? ya, Minta antar, kemudian minta antar ke parkiran untuk ambil motor saya Pak. kepada mau ambil motor. Terus akhirnya Terus dipergokin itu Pak, dikira maling karena tahu sepeda yang sama bawa itu bukan milik saya Pak. bukan milik sampean. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor milik korban. Jadi kita menuju ke sana, lanjut kita amankan pelaku dengan dibantu masyarakat. Jadi nggak sampai tindakan anarkis dari masyarakat tidak sampai melampaui batas. Dan alhamdulillah pelaku bisa kita amankan. Pelaku kini diamankan ke Mapolsek Winongan, Pasuruan, Jawa Timur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengemudi ojek online kocar-kacir menghindari razia parkir liar di Pasar Senen Jaya, Jakarta Pusat pagi tadi. Akibat melanggar aturan parkir, sejumlah motor dicabut pentil bannya oleh petugas. Motornya segera dipindahkan Pak, atau kami ambil di tangan. Pengemudi ojol ini lari tunggang langgang demi menyelamatkan motornya dari razia parkir liar di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Meski terbukti melanggar aturan parkir, namun petugas membiarkan pengemudi ojol ini pergi melenggang. Tapi tidak dengan sejumlah motor yang kedapatan ditinggal pengemudinya dan terparkir di trotoar. Alih-alih mengangkut paksa motor, petugas justru mengempiskan dan mengambil pentil ban motor pelanggar. Razia parkir liar sengaja digelar untuk meningkatkan disiplin warga terkait aturan parkir. Meski sudah kerap disosialisasikan, terbukti masih sangat banyak pelanggar yang abai dan nekat melanggar aturan parkir. Sedangkan terkait dengan pencabutan CP ya terhadap pada kendaraan yang parkir sembarangan maupun ada juga kaki lima maupun dan pedagang-pedagang yang melanggar di atas trotoar maupun kemudian kita himbau maupun kita tunjukkan bagi yang Ya, parkir liar kerap meresahkan pejalan kaki dan juga ini sering ditertibkan oleh petugas sehingga diharapkan tidak hanya pengemudi ojek online tapi masyarakat yang parkir juga harus taat aturan. Betul sekali, dan ketika mungkin mobilnya ini disanksi oleh petugas, entah itu diderek ataupun diberikan sanksi tilang, sebaiknya para pengemudi ini menerima saja karena dia sudah salah, jangan malah adu debat dengan para petugas yang sedang melaksanakan pekerjaannya. Betul sekali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, aksi seorang pria yang melakukan pelecehan pada jemaah wanita di musola di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku menempelkan kelamin pada jemaah yang sedang sholat. Oh, bukan. Iya. Bukan. Dari kamera CCTV, seorang pria terlihat naik ke lantai 2 Musala Al-Amin di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat sore. Pelaku langsung membuka celana dan menempelkan alat kelaminnya kepada 2 jamaah wanita yang tengah sholat. Aksinya dipergoki salah satu jemaah. Pelaku berupaya kabur, namun berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. kabur. Di situ sama saya. Teriak-teriak itu ya. Terus abang kejar pelakunya sampai mana? Keluar situ tuh. Oh, udah sempet lari dia? Udah lari, udah pakai kain juga, masih pakai kain. Kain sarung yang Kain sarung dipegang, celananya yang panjangin dipegang ke belakang. kain sarung dari sini. Kain sarung sini. 2 tahun lalu, aksi serupa pernah terjadi, namun belum diketahui apakah aksi dilakukan oleh pelaku yang sama. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Meski telah diamankan, pelaku pelecehan seksual jemaah wanita di Jatinegara, Jakarta Timur belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku dan berikut keterangan dari petugas kepolisian. Untuk memastikan ada gangguan kejiwaan atau tidak. Di samping itu kami juga tetap melengkapi alat bukti karena ini masih proses penyelidikan dan kami belum menetapkan tersangka ataupun naik ke proses penyidikan. Apabila alat bukti sudah cukup, nanti kami akan melakukan gelar perkara untuk proses naik ke tingkat penyidikan.
Akibat cekcok dan sakit hati terhadap suami, seorang ibu di Lebak, Banten tega menganiaya bayinya sendiri. Pelaku berhasil diamankan polisi dan mengakui semua perbuatannya. Ya, pemirsa, inilah video penganiayaan bayi berusia 2 minggu oleh ibu kandungnya sendiri. Video ini viral di media sosial dan mendapat perhatian netizen. Berbekal video viral ini, jajaran Polres Lebak berhasil mengamankan pelaku di sebuah hotel di Serang, Banten. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Pelaku berkilah menganiaya buah hatinya karena emosi dan kesal akibat kerap cekcok dengan suaminya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak. Selama diamankan, bayi pelaku dititipkan kepada keluarga untuk diasuh dan diawasi. Pelaku penganiayaan bayi di Lebak dikenal sebagai pribadi tertutup. Namun tetangga mengaku kerap mendengarkan pasangan ini cekcok, pemirsa. Bahkan pelaku dan suami ini belum melapor ke ketua RT setempat. Dari awalnya juga kami nggak mengetahui sama sekali. Taunya setelah video itu viral. Nah, kejadiannya sendiri juga kami nggak mengetahui. Jangankan untuk istilahnya perlakuan si putri-putri itu, tinggal di sini juga melapor juga enggak. Jadi statusnya bukan warga saya. Pemirsa, ribuan surat keterangan bebas COVID-19 palsu diperjualbelikan kepada calon penumpang pesawat di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Siang.